Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ana Meliana, NPM 1935165164774, mahasiswi FISIP, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan UTS pada mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya ruang 7 dengan dosen pembimbing Ibu Cynthia Dewi Anggraini, SIKOM MIKOM. Soal pertama, saya akan membahas tentang teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial dikutip dari jurnal Nadia Valeri Sanas dan Irwansyah yang berjudul Teori Penetrasi Sosial dalam Pengungkapan Diri Homoseksual kepada Keluarganya dari Universitas Indonesia. Teori ini membahas tentang bagaimana proses perkembangan dalam suatu hubungan. Contohnya, ketika kita mengenal seseorang, di mana seseorang memiliki keterbelakangan yang mungkin kita tidak tahu, atau mungkin yang dianggap oleh orang-orang bahwa seseorang tersebut sombong, dan saat kita mengenalnya jauh lebih dalam, kita bisa bersahabat dengan orang tersebut. Yang B, teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial dikutip dari jurnal Lukman Soleh Waluyo dan Ilya Rievianti yang berjudul Pertukaran Sosial dalam Online Dating, Studi pada Penggunaan Tinder di Indonesia dari Universitas Indonesia. Teori ini membahas tentang pendekatan yang luas yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi pemeliharaan hubungan. Maksud dari definisi ini, di mana teori ini melihat hubungan pribadi dalam pandangan pengorbanan berbanding keuntungan. Contohnya, di mana seseorang menyukur rambut model undercut, lalu seorang bilang bahwa orang yang dicukur rambut model undercut mirip CR7. Pandangan orang bahwa seseorang mirip CR7 diinterpretasi sebagai sanjungan sehingga esoknya seseorang cenderung akan tampil dengan model rambut undercut lagi. Yang C adalah teori dialektikal interpersonal. Teori dialektika interpersonal dikutip dari jurnal Maudi Sabila Nandira Putri dan Rino F. Burr yang berjudul Ekstensi Dinamika Dialektika Interpersonal pada Relasi Antara Departemen Media dan Public Relation in Xbox dengan Media di 18 tahun Asian Games Invitation Tournament dari LSPR. Teori ini membahas tentang hidup berhubungan antara sesama memiliki ciri oleh adanya ketegangan yang berkelanjutan antara impuls-impuls yang kontradiktif. Contohnya, di mana ada pasangan sahabat yang pergi ke mall dan mereka berdebat atas baju yang dibeli oleh salah satu sahabatnya dan menyebabkan konflik. Yang dia adalah teori interpersonal deception. Teori interpersonal deception dikutip dari blog Zika Friha dan berjudul Teori Komunikasi. Teori ini membahas tentang kebohongan-kebohongan komunikasi seseorang dengan cara memancing komunikan dengan informasi yang tidak benar sehingga terbongkarlah kenyataan kebohongannya. Contohnya, di mana Shakila yang sudah berjanji untuk janjian dengan Putri dan janjian jam 12 siang. Saat udah jam 12 Shakila sudah sampai di tujuan dan Putri masih berada di rumah. Saat Shakila menghubungi Putri menjawab, sudah di jalan, padahal Putri baru saja mau siap-siap untuk OTW ke tempat tujuan. Yang E adalah teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan dikutip dari M. Syukri yang berjudul Analisis Pelanggaran Harapan Nonverbal dalam Jarak Personal, karyawan Riau, Pos Pekanbaru dari Universitas Riau Pekanbaru. Teori ini membahas tentang komunikasi sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap positif atau negatif, tergantung pada rasa suka atau harapan antara dua orang yang berinteraksi. Contohnya, Dina adalah seorang gadis yang melanjutkan studi keluar kota. Secara otomatis, Dina memilih untuk kos di kota yang dituju. Dalam kamar kos, Dina pasti memiliki privasi tersendiri yang tidak mungkin diumbar ke seseorang dan tidak perlu diketahui oleh siapapun. Saat Sari belajar bersama di ruang kos Dina, Sari menyarankan untuk menyelesaikan tugasnya di dalam kamar Dina. Dina menolak keinginan Sari, tetapi dengan berbagai argumen dari Sari, akhirnya Dina menyetujui untuk belajar di kamarnya. Tetapi Dina merapikan terlebih dahulu dan baru memperbolehkan Sari masuk setelah kamar Dina dirasa tidak ada sesuatu hal yang dirasa intim. Yang F adalah teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian dikutip dari Pradia Aisyah Paramita yang berjudul Pengurangan Ketidakpastian Pengungkapan Perasaan Pasangan yang terlibat dari Cyber Romantic Relationship atau disebut CRR dari Perpustakaan Universitas Erlangga. Teori ini membahas tentang di mana komunikasi merupakan alat untuk mengurangi ketidakpastian terutama bagi orang yang baru berkenalan.
Contohnya, di mana si Dinda bertemu dengan orang asing dan say hi dan belum kenal satu sama lain, dan akhirnya si Dinda menghilangkan rasa ketidakpastiannya. Selanjutnya nomor 2, situasi yang menghambat komunikasi antar pribadi dan budaya beserta solusinya. Yang pertama, hambatan komunikasi pada proses pembelajaran menggunakan media WhatsApp grup dikutip dari jurnal Muhammad Syahid. Proses pembelajaran jarak jauh yang harus dilakukan oleh pendidik pada masa pandemi COVID seharusnya menggunakan berbagai metode pengajaran, salah satunya adalah menggunakan WhatsApp. Proses pembelajaran menggunakan WhatsApp dapat dilihat pada perguruan tinggi di mana hampir setiap mata kuliah memiliki grup yang ada dalamnya yang ada dosen dan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan komunikasi yang dialami oleh dosen maupun mahasiswi dalam proses pembelajaran menggunakan WhatsApp group. Solusi yang tepat untuk dihadapi yaitu di mana salah satu guru atau dosen atau mungkin dari pihak sekolah atau kampus harus mengadakan pembelajaran melalui Zoom atau Google Meet, bukan hanya dari WhatsApp saja. Menggunakan Zoom atau Google Meet mempermudah untuk melakukan pembelajaran. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.